Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syadam Sarul dari Universitas Negeri Makassar dengan NIM 220404502060. Baik, saya akan menjelaskan seminar proposal saya yang dimana saya memakai judul penerapan konseling rasional emotif behavior terapi untuk mereduksi perilaku sosial loving siswa di SMA Negeri 2 Luwu Utara. Yang dimana latar belakang saya itu bertentangan dengan pemilihan teknik konseling rasional emotif behavior terapi, bisa disebut REBT, karena pendekatan berfokus pada pemahaman dan perubahan pola pikir yang salah atau irasional yang mendorong terjadinya perilaku sosial loving. Dan rumusan masalah saya itu yang pertama, bagaimana gambaran social loving yang dialami pada siswa SMA Negeri 2 Luwu Utara. Yang kedua, bagaimana gambaran pelaksanaan REBT terhadap siswa social loving. Yang ketiga, bagaimana penerapan konseling rasional emotif behavior terapi pada siswa yang mengalami social loving. Di sini adapun tujuan penelitian saya, yang pertama itu untuk mengetahui gambaran social loving yang dialami pada siswa SMA Negeri 2 Luwu Utara. Dan yang kedua, di sini untuk mengetahui bagaimana gambaran pelaksanaan REBT terhadap siswa social loving. Yang ketiga, untuk mengetahui tentang bagaimana penerapan konseling rasional emotif behavior terapi pada siswa yang mengalami social loving. Nah, jadi kita melangkah ke manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian saya itu saya jelaskan. Jadi saya jelaskan di sini tentang yang dimana yang terjadinya di sekolah, yaitu bagi guru BK yang diharapkan menjadi masukan dalam menghadapi permasalahan siswa, terutama dalam mengurangi perilaku kemalasan sosial atau bisa disebut dengan social loving. Bagi mahasiswa diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran atau referensi dalam melaksanakan tugas sebagai guru BK kelak. Bagi siswa sebagai masukan untuk manfaatkan layanan bimbingan dan konseling guna membantu menyelesaikan suatu permasalahannya, terutama pada perilaku kemalasan sosial. Ya, baik. Kajian teori saya yang pertama itu kemalasan sosial. Di sini saya jelaskan yang dimana kemalasan sosial itu studi tentang kemalasan sosial pertama kali dikenal oleh Max Ringelmann yang meneliti pada sekelompok laki-laki untuk menarik tali. Hasil penelitian menemukan ketika menarik tali itu partisipan mengerahkan usahanya lebih sedikit. Yang kedua yaitu rational emotive behavior therapy atau bisa disebut dengan REBT, yang dimana penjelasan saya itu yaitu teori yang diciptakan oleh Albert Ellis pada tahun 1995, berfokus pada pikir dan keyakinan konseli. Albert Ellis menyatakan bahwa
menyatakan bahwa emosi, perilaku, pikiran tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, diciptakan teori yang mencakup emosi, perilaku, dan pikiran dalam REBT. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Ya, kita masuk di kerangka berpikir yang dimana itu kurangnya termotivasi, yang dimana penghargaan diri yang rendah, merasa kurang berkompeten. Dan selanjutnya adapun tahapan konseling rasional emotif behavior terapi atau bisa disebut dengan RBT, yaitu saya memakai hal tentang tahap pertama pengenalan dan pemahaman masalah. Yang kedua, tahapan kedua itu identifikasi dan mengatasi masalah. Yang ketiga, mengakhiri sesi konseling. Adapun metode penelitian saya itu yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Yang dimana metode penelitian saya ini menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel menggunakan teknik statistik. Yang kedua itu variabel penelitian. Saya di sini variabel penelitian saya terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel bebas atau independen memakai teknik self instruction, dan yang kedua variabel terikat atau bisa disebut dengan dependen atau self confidence atau kepercayaan diri siswa. Selanjutnya definisi operasional. Yang pertama, self instruction. Self instruction adalah teknik dalam kognitif mengganti pikiran negatif atau irasional terhadap diri sendiri dengan pikiran yang lebih positif dan realistis melalui pernyataan diri atau self-talk. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Nah, yang dimana di sini di SMA Negeri Dua Utara itu pada tahun ajaran berjalan yang secara umum memiliki karakteristik psikologis yang relevan dengan masalah kepercayaan diri. Dan yang kedua, sampel ditemukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan subjek berdasarkan kriteria tertentu. Yang kelima, teknik dan prosedur pengumpulan data, yang dimana skala self confidence. Di sini saya jelaskan instrumen utama dalam penelitian ini adalah skala pengukuran self confidence. Skala ini disusun berdasarkan indikator-indikator kepercayaan diri seperti keyakinan terhadap kemampuan diri, keberanian mengemukakan pendapat, dan kemampuan mengatasi kecemasan dalam situasi sosial. Nah, yang kedua saya memakai di sini yaitu observasi. Yang kita bisa ketahui yaitu observasi dilakukan untuk memantau perkembangan perilaku siswa sebelum dan sesudah perlakuan. Yang selanjutnya kita beralih ke teknik analisis data. Analisis data dilakukan dengan pendekatan statistik kuanti yang mencakup
yang mencangkup. Yang kedua, analisis deskriptif yang dimana kita gunakan untuk mengetahui gambaran umum skor pretest dan posttest baik dalam kelompok eksperimen. Yang kedua, uji normal dan homogenitas. Selanjutnya, yang dimana uji asumsi klasikal yaitu yang pertama uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal menggunakan uji homogenitas untuk memastikan bahwa data dari kedua kelompok memiliki varians yang sama dengan menggunakan Leibniz test. Selanjutnya uji variance simple test, yang dimana saya memakai untuk menguji signifikansi perbedaan skor pretest dan posttest dalam kelompok eksperimen. Uji ini relevan karena pengukuran dilakukan terhadap subjek yang sama sebelum dan sesudah diberi perlakuan. Baik, itu saja program metode penelitian saya. Ya, saya tutup dengan ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.